Pemirsa, survei terbaru mengungkap bakal Capres Ganjar Pranowo menang jika melawan Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Namun dalam simulasi head-to-head, Prabowo masih lebih unggul. PD Perjuangan yakin elektabilitas Ganjar Pranowo bakal terus menanjak saat Pilpres makin dekat. Efek Jokowi juga dinilai memberi amunisi bagi persaingan Ganjar dan Prabowo. Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis survei Pilpres yang menunjukkan kembali naiknya elektabilitas bakal Capres Ganjar Pranowo. Dari persaingan 3 nama, Ganjar unggul dengan 35,2%, Prabowo 33,2%, dan Anies Baswedan yang meraih 23,9%. Perubahan posisi meskipun posisi pertama dan kedua secara statistik tidak signifikan. Di survei kami sebelumnya bulan Juni, Pak Prabowo sedikit di atas Pak Ganjar Pranowo, tetapi di survei terakhir kami, Mas Ganjar sedikit di atas Pak Prabowo. Lagi-lagi selisihnya statistically insignificant. Sementara Mas Anies meskipun berada di posisi ketiga, tetapi mengalami penguatan dibanding survei kami bulan Juni. Terakhir sudah mencapai hampir 24%. Elit PDI Perjuangan optimistis elektabilitas Ganjar akan terus menanjak dengan makin dekatnya Pilpres. Pasalnya saat ini masih banyak yang belum mengenal Ganjar Pranowo dan programnya. Saya meyakini bahwa calon Pak Ganjar Pranowo nanti akan leading di tahun 2024 sebagai Presiden Republik Indonesia. Kenapa? Kalau dari hasil survei sekarang, kita harus kerja keras, turun ke rakyat. Tadi disampaikan Pak Prabowo ini kampanye kan sudah 15 tahun, kalau Pak Ganjar kan baru 4 bulan. Dari 4 bulan turun ke bawah ini masih ada 11-15% yang belum kenal Pak Ganjar. Kita harus sosialisasikan itu untuk kenal Pak Ganjar sebagai calon Presiden Republik Indonesia. Kalau Pak Prabowo bisa dikenal 100% pemilih Indonesia. Kalau Pak Ganjar masih ada 11-15% rakyat Indonesia belum kenal Pak Ganjar Pranowo. Ini yang harus kita kejar dulu supaya seluruh masyarakat Indonesia kenal Pak Ganjar Pranowo dan kenal dia sebagai calon presiden. Namun jika Pilpres digelar 2 putaran, survei mengungkap Prabowo unggul dalam simulasi 1 lawan 1 alias head-to-head. Partai Gerindra menyebut keunggulan Prabowo dalam simulasi head-to-head menunjukkan apresiasi masyarakat terhadap kinerja Menteri Pertahanan. Gerindra juga menyebut faktor mulai bergeraknya mesin partai di masyarakat. Ketika tidak ada satupun nama dalam simulasi 3 capres yang mendapatkan 50% plus 1, maka mau tidak mau sesuai dengan aturan, kita melakukan simulasi head to head dengan asumsi salah satu di antara ketiga capres tidak lolos putaran pertama. Nah, hasil head to head-nya Pak Prabowo unggul signifikan, baik melawan Ganjar Pranowo maupun melawan Anies Baswedan. Jadi kalau Mas Ganjar versus Pak Prabowo unggul 7,4% lebih tinggi. Tetapi yang menarik, keunggulan Pak Prabowo ini relatif turun selisihnya dibanding keunggulan head-to-head di survei bulan Juni. Di survei bulan Juni Pak Prabowo unggul kisaran 9,5%, selisih antara suara Pak Prabowo dengan Mas Ganjar di putaran kedua. Ya. Tetapi di survei bulan Juli keunggulannya menjadi 7,4%, masih signifikan, tetapi tidak setebal survei bulan Juni. Sementara Mas Ganjar keunggulannya kalau misalnya head-to-head-nya lawan Anies Baswedan. Selain survei Capres, indikator juga menggelar simulasi pasangan Capres-Cawapres yang menunjukkan keunggulan Ganjar Pranowo.
Namun, indikator mencatat salah satu faktor kuat elektabilitas yaitu efek Jokowi karena kepuasan terhadap presiden mencapai lebih dari 80%. Tingginya approval rating Presiden Jokowi ini yang kemudian menjadi daya dongkrak penting terutama untuk menentukan dua nama capres yang dianggap sebagai presiden man. Yang pertama adalah Ganjar, yang kedua adalah Pak Prabowo. Karena keduanya ini sama-sama memperebutkan blessing-nya Pak Jokowi di saat popularitas tinggi. Nah tentu kita harus cek ya, apakah 6 bulan ke depan Pak Jokowi masih populer atau tidak. Kalau misalnya popularitasnya anjlok, saya kira tidak akan ada capres yang mau mendekat ke dirinya. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan.